kali ini. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom anak-anak semua. Puji nama Tuhan. Ini satu sesuatu yang belum pernah kita lakukan di dalam perayaan Natal, ya kan? Sepanjang kami ada bersama dengan Bapak Ibu, sepanjang kami membersamai Bapak Ibu dalam Jemaat Pemasmur sejak 2010, momen Natal seperti ini belum pernah ada. Dan ini kali pertama. Dan apakah ini terakhir? Kita berdoa supaya jangan. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa di tempat yang lebih indah lagi, lebih baik lagi dari tempat ini. Amin. Bapak Ibu, tema yang diusung oleh panitia itu adalah surga dalam keluarga. Dan itu dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Nah, saya berdiri di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Gembala sampaikan ketika tema ini ada, kemudian dalam penyampaian firman Tuhan ini Bapak Gembala bilang, nanti kita kolaborasi. Kolaborasi? Ya, nanti kita bergantian menyampaikannya. Wah, saya sudah tahu di mana ya. Ini langsung diuji kebersamaannya dalam keluarga, kan begitu ya? Istri tundukkan sama suaminya gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, surga dalam keluarga. Kira-kira kalau kira-kira ya, ada yang bisa membayangkan surga itu kayak apa? Gak ada ya? Gak ada ya? Kalau saya tanya lagi, ada yang pernah ke surga? Belum. Dari surga terus datang lagi ke sini, menceritakan surga itu kayak gini loh, gitu-gitu ya, gak pernah ya? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pemazmur menyampaikan atau membuat tema ini surga dalam keluarga, ternyata setelah pemazmur mengadakan tema ini, baru kemudian ada informasi dari tema Natal Nasional. Tahun ini itu tentang keluarga. Saya lupa kalimat temanya apa. Yesus hadir dalam keluarga atau apa gitu. Pokoknya intinya adalah tentang keluarga, kira-kira gitu. Nah, jadi tema nasional itu Yesus hadir dalam keluarga. Lalu kemudian GKI Pemasmur itu sudah buat tema ini sebelum tema Natal Nasional ada. Jadi Bapak Ibu kayaknya apa ya sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada keluarga-keluarga. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, dalam tahun ini banyak kali berita yang kita dengar. Banyak sekali kalau kita menyaksikan televisi, informasi-informasi berita-berita yang kita dengar dari media sosial atau mungkin secara langsung kita saksikan. Banyak sekali berita atau kejadian-kejadian itu yang menceritakan tentang kacaunya satu rumah tangga. Betul ya? Sepanjang tahun ini saja saya memang jarang melihat medsos. Saya jarang, karena memang di rumah kami tidak ada TV. Sudah sekian lama, jadi jarang melihat TV. Jadi paling hanya lihat dari Instagram, dari Facebook itu pun sampul-sampul. Ya kan, gak full beritanya. Kadang-kadang saya juga, ini benar gak ya? Gitu. Karena apalagi sekarang ini ada AI, ya kan, yang bisa memanipulasi informasi. Jadi percaya gak percaya gitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, banyak kali yang kita dengar ya, kacau rumah tangga atau keluarga, perceraian, pertikaian, percekcokan, perselisihan, bahkan sampai pada pembunuhan. Dan ini bukan berita yang baru. Kalau kita melihat sepanjang sejarah dalam Alkitab, ternyata sudah ada. Tetapi sekarang terjadi lagi. Dan ini tema ini pula yang diusung oleh pemazmur. Surga dalam keluarga. Seolah-olah kayaknya keadaan surga itu, kedamaian itu gak ada lagi dalam keluarga. Nah, Tuhan mau, kenapa? Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Tuhan mau memulihkan keadaan bangsa ini itu dimulai dari keluarga. Bangsa ini Tuhan akan pulihkan, tapi harus dimulai dari keluarga. Kenapa Bapak? Kenapa harus dari keluarga? Karena keluarga merupakan organisasi terkecil dalam suatu lembaga. Itu organisasi terkecil dan merupakan lembaga, satu organisasi yang diinisiasi langsung oleh Allah. Jadi Allah yang langsung menginisiasi membentuk keluarga itu. Gak ada orang yang membentuknya. Jadi lembaga keluarga itu diinisiasi langsung oleh Allah, dibentuk langsung oleh Allah. Dan ini dimulai dari siapa? Dimulai
Dimulai dari siapa? Keluarga ini. Adam, ya, manusia pertama. Adam, jangan lupa manusia pertama, nenek moyang kita. Dimulai dari Adam. Apakah bisa menjadi satu keluarga kalau hanya satu orang saja? Tidak bisa. Satu orang tidak akan disebut keluarga, tapi individu, perorangan, personal. Tetapi Allah membentuk, dan kemudian apa? Untuk menjadikan keluarga, maka Allah menjadikan juga pasangannya. Siapa pasangannya si Adam? Hawa. Jadi Allah memulai dari dua orang, sepasang manusia, Adam dan Hawa. Kemudian berkembang, beranak, cucu. Dari Adam dan Hawa lahirlah si Kain dan Habel, lahirlah si Set, lahirlah dan semua keturunannya sampai kita sekarang ini. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat rencana Tuhan atau maksud Tuhan yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Kalau kita melihat kejadian itu ketika Allah menjadikan Adam, kemudian dia melihat sekitarnya, kok gak ada yang kayak aku gitu. Kok semuanya kakinya empat, berbulu mungkin ya kan, bercakar. Kok gak ada yang seperti dia? Akhirnya Tuhan menjadikan Hawa. Diambillah dari mana? Tulang rusuknya. Dibentuklah si Hawa ini. Kemudian mereka menjadi, firman Tuhan bilang dalam Kejadian 2 ayat 21-25, mereka meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka menjadi satu daging. Dari kesatuan daging itulah terbentuk keluarga. Adalah di sana lahirlah anak, cucu, beranak, cucu, setelah berkembang biaklah manusia. Mulai dari situ sampai sekarang ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Allah membentuk keluarga itu dari awal penuh dengan damai. Betul nggak? Benar nggak ketika Allah menciptakan keluarga itu mulai dari Adam dan Hawa penuh damai nggak? Penuh damai ya? Karena mereka berdua ditempatkan di Taman Eden, ya kan? Hanya mereka berdua. Kemudian mereka bersekutu begitu intimnya, mereka bersekutu bahkan dengan Allah. Nah, di sini mulai dia. Di dalam itu dimulai dari Adam dan Hawa itu tidak ada yang namanya persekutuan. Tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya perkelahian, nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak semua, bahwa ketika Tuhan menciptakan keluarga, sebenarnya Tuhan menjadikan keluarga itu penuh damai. Sorga mulai dari dua orang tadi, tapi mulailah hancur keluarga ketika menghadirkan pribadi yang lain di dalamnya. Siapa yang mereka hadirkan? Awalnya mereka begitu intim, hubungan dengan Allah juga begitu baik. Tetapi ketika mereka menghadirkan satu pribadi ke tengah-tengah rumah tangga mereka, ke tengah-tengah keluarga mereka, disitulah awal dari kehancuran kehidupan mereka. Siapa yang mereka hadirkan? Iblis. Ketika mereka dicobai di Taman Eden, ya kan? Iblis mencoba, menggoda, namanya menggoda lebih daripada kita. Tapi mereka memilih untuk tidak. Mereka memilih untuk ikut apa kata si iblis tadi, simbolis tadi. Akhirnya itu yang terjadi. Yang tadinya mereka nggak malu satu sama lain, tapi ketika sudah mulai dibukakan, mereka saling tahu. Ternyata mereka tahu satu sama lain sedang ke mulai kacau. Mulai apa? Kacaunya mulai dari mana? Mulai saling tuduh-tuduhan. Gara-gara si Hawa ini, gara-gara ular itu, gara-gara dia, mulai ada saling tuduh-menuduh. Di sini, karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Sejak awal Tuhan menciptakan keluarga itu penuh dengan damai. Nah, karena itu kita mengangkat. Sekarang ini kita mengangkat tema surga dalam keluarga dengan tujuan mengembalikan atau menghadirkan kembali, menciptakan kembali, recreated kedamaian dalam keluarga. Ini yang kita mau. Ini yang mau dipulihkan. Ini yang mau Tuhan supaya di dalam keluarga kita itu ada
Mulailah kan ada si Kain dan Habel saling bunuh. Ya, si Habel dibunuh sama Kain. Karena apa? Cemburu. Nah itu, kalau ini sudah ada di dalam keluarga, segala yang jahat, segala yang jelek pasti ada di dalam. Bapak Ibu, ketika sepasang mengambil keputusan untuk membentuk rumah tangga, membentuk satu keluarga, semuanya, dua-duanya pasti sukacita ya, senang kan? Ada damai. Karena apa? Senang, sukacita karena hal-hal yang dirindukan selama ini akhirnya terwujud. Tetapi, nah di sini kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana tetap menjaga surga dalam keluarga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang harus dibangun. Beberapa hal yang harus dibangun untuk tetap menjaga surga dalam keluarga kita itu ada beberapa hal. Dan ini sering disampaikan kepada keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan yang hendak menikah. Konseling pranikah ini selalu disampaikan oleh Bapak Gembala. Nah, saya hanya akan di sesi ini saya hanya akan sampai di sini saja. Setelah itu nanti Bapak Gembala akan melanjutkan dengan yang berikutnya. Mungkin akan mengupas dengan nas Alkitab yang menjadi tema. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang harus dibangun untuk tetap menjaga surga dalam keluarga itu. Yang pertama adalah harus saling menerima. Pak, Bu, sudah berapa tahun kita menikah? Ini sementara untuk Bapak Ibunya ya, anak-anak diam dengar, duduk manis, diam dengar. Nah ini juga bagi anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri, ini juga jadi pelajaran kita. Saling menerima. Waktu Bapak Ibu, waktu kita mengambil keputusan untuk menikah, kita udah siap kan? Udah siap dengan segala konsekuensinya. Awalnya menikah kita bilang, aku akan menerima engkau apa adanya. Saling menerima. Ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, waktu kita memulai pernikahan itu, kita ya dengan mudah kita bilang, ya aku menerima engkau apa adanya. Tapi aku kayak gini loh. Aku kalau tidur kalau tidak apa. Yang penting kita bersama selamanya. Tapi aku suka ngeces kalau tidur loh. Ya gak apa-apa. Yang penting kita tidur bersama. Udah pokoknya udah gak ada lagi yang memisahkan kita. Udahlah. Apapun itu whatever lah itu ya udah biar aja lah. Tetapi begitu sudah jadi dalam rumah tangga betul mulai lahirkan, mulai ada perbedaan, mulai ada ketidaksatuan, mulai ada silang pendapat, mulai ada ketidaksehatian, beda paham. Nah, di sini dia masih nggak kita saling menerima, masih nggak kita menerima dia apa adanya, seperti yang janji kita waktu yang manis-manis itu, waktu dilanggar di depan langgar itu ya, waktu pernikahan itu. Masih nggak? Nah ini yang harus dibangun, saling menerima, kemudian tidak saling menuntut. Sejauh pernikahan kita ini Bapak Ibu, dalam keluarga, rumah tangga kita, sejauh mana kita tidak saling menuntut satu dengan yang lain? Bapak-bapak, sejauh mana engkau tidak menuntut istrimu? Sejauh mana engkau tidak menuntut anakmu? Kamu kan udah kerja nak, jadi bisa bantu mama bapak. Bayangkan uang sekolah adik-adikmu. Itu menuntut namanya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan hadirkan itu permintaan siapa? Siapa yang minta anak hadir di dalam rumah tangga kita? Ayo coba Bapak Ibu jangan diam aja. Siapa yang minta anak hadir di dalam keluarga kita? Siapa yang minta? Kita kan? Kan gak Tuhan yang minta. Tuhan kan gak tahu kan? Mau gak tahu anakku nanti saya di sini, mau gak Ibu? Enggak ada, kita yang minta. Dan kemudian mereka gak bisa memilih, mereka harus hadir di tengah-tengah keluarga siapa. Dan kalau kita yang minta, jangan tuntut apa-apa dari dia. Apalagi kalau dia bekerja, kita tuntut dia, oh udah kerja Pak, bantu itu. Ini namanya kita bukan, kita minta imbalan namanya. Tidak saling menuntut. Suami-suami tidak menuntut istri. Kau harus kayak gini lah Mak. Kayak si ibu itu, pintar kali dia mengelola keuangan. Cukup terus ya gaji 1 bulan begini. Kalau istrinya jawab ya tidak masalah dia. Nah, itulah jawaban ibu-ibu. Cepat kali mulut yang menjawab kan. Nanti betul-betul dia menikah sama yang lain baru nangis lagi.
nangis. Pak, gimana tolonglah, suamiku selingkuh. Tolonglah Pak, doakan. Kembalikan dia kepadaku ya Tuhan. Saling menuntut. Ini yang harus kita bangun. Jangan saling menuntut. Janji pernikahan, terima dia apa adanya. Janji dia mau dia tinggi, pendek, gemuk, kurus, terima dia. Apakah dia berubah dulu yang langsing sekarang jadi terimalah dia. Atau yang dulunya dia maksud sekarang langsing, terimalah dia. Yang dulu suaminya begitu sumringah ya kan, setiap pulang ke rumah kok makin lama makin kusut kalau dia suami itu, terimalah. Nah, saya nggak mesti begitu. Gimana Pak? Ya, kalau putus setrika sendiri bajunya, gak usah tuntut. Kamu yang kerjaanmu di rumah, gak usah tuntut. Ngapain aja kamu di rumah Pak? Aku udah sampai kerja dari luar, bikin pagi pulang petang P4. Kau menggosok baju aja tuh gak bisa. Hei, coba kita nyanyi lagu anak muda itu. Jadi aku sebentar saja katanya. Coba tukar posisi. Bisa gak kira-kira? Sama Bapak, susah. Kalau kita bilang, kau cuma di sana yang kerjaan, aku di rumah semua aku pegang, yang nyuci, yang masak, yang ini, yang itu. Memang, makanya gelar kita itu nyonya, NY, nyuci, nyiapin makan, nyiapin baju suami, nyetrika, nyiapin pakaian anak, nyari uang. Nah, makanya gelar kita NY, nyonya. Kemudian gelar itu di depan, gelarnya NY, kalau pas katakan DRS ya kan? Di rumah saja. Kalau Bapak Gubernur kan PDT depan kan? Nah kalau kita ibu-ibu NY, belakangnya apa? Kalau Bapak Gubernur tadi MPD, ya kan? Kalau kita ibu-ibu belakangnya belakang tuh MSI. Apa yuk? Ayo. MSI, Master Segala Ilmu. Semua ilmu harus tahu dia. Ilmu masak ia harus tahu, ilmu menyenangkan suami dia harus tahu, ilmu memikirkan apa yang kesukaan suamiku ya. Dia suka style baju itu kayak apa ya, harus dipikirkannya. Ilmu anak-anak belajar di sekolah pun dia harus tahu. Nah Bapak Ibu, kalau ibu-ibu di rumah seharian itu yang dihadapinya, lalu kemudian bapak-bapak menuntut lagi apa aja yang mau kerjakan, bertolak. Lalu kemudian ibu-ibu kita menuntut lagi suami kita, kau cuma di sana kayak gini ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu apa yang dihadapinya di luar sana. Dia berhadapan, dia di atas kendaraan, harus berjuang dengan kendaraan-kendaraan yang lain ya kan, debu, angin, badai, topan, hujan. Nggak tahu kita di sana di tempat kerja dia dibentak-bentak bagaimana, diperlakukan baik, disiapkan kursinya atau enggak, nggak tahu kita. Karena itu masing-masing suami dan istri itu punya bebannya sendiri. Karena itu jangan saling menuntut, sama dengan anak-anak juga. Kita nggak tahu pikiran mereka. Sekarang ini anak-anak hidup di sini nggak tahu apa yang pikiran ini sih, nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Jangan tuntut anak-anak kita untuk mengerti kita orang tua. Apa jadi? Atau anak-anak jangan tuntut orang tuanya. Pak, aku
Tidak saling menuntut, kemudian tidak saling membandingkan. Jangan bandingkan orang tuamu dengan orang tua si kawanmu di sana. Jangan. Siapa itu yang suka membandingkan orang tuanya itu? Ewa, siapa yang suka membandingkan itu orang tuanya? Jangan suka membandingkan. Jangan membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Itu pilihan kita, Bapak Ibu. Terimalah dia apa adanya. Amin. Kan kita yang milih. Memang pada waktu masih pacaran dibungkus semua dengan yang baik-baik. Dibungkus rapi-rapi. Ibarat kalau kita mau bawa durian naik pesawat, kalau bisa yang kecium aromanya. Dibungkus rapi-rapi. Tapi setelah jadi, kalau kita udah tahu bagaimana dia. Jangan banding-bandingkan lagi. Dulu kau kayak gini, dulu kau gak kayak gitu, dulu kau begini, dulu kau begitu. Sekarang bagaimana? Ya itulah pilihanmu, terimalah dia. Terimalah, terima kasih ya Tuhan. Itu pilihan kita. Terima kasih Tuhan. Kemudian hal yang harus kita lakukan lagi adalah yang harus dibangun untuk dapat menciptakan surga dalam keluarga itu, kita harus saling percaya. Percayalah Bapak Ibu. Saling percaya suami dengan istri. Kalau dia keluar, kasihlah sedikit kebebasan baginya ya. Istri-istri, kasih kebebasan sama suami. Jangan kepit dia di bawah ketekmu. Jangan gak bisa kemana-mana. Siapa yang begitu Pak Clara? Atau balik ya? Di sini jadi kesempatan surga ya. Menyampaikan undang-undangnya ada puji Tuhan. Jadi siapa yang tema Ibu Clara? Harus saling percaya. Percaya dalam hal keuangan juga harus saling percaya Bapak-bapak. Saya mau tanya, di keluarga di rumah tangga Bapak Ibu siapa yang pegang uang? Suami. Siapa yang pegang uang? Siapa yang ngatur keuangan di rumah tangganya? Istri. Yang masih suami, kalau masih suami yang pegang uang, yang mengatur uang, bertobat. Tapi jadi pertanyaan juga, kenapa pula sampai suami pegang uang gitu? Jadi pertanyaan juga sama istri ini. Saya nggak mau bela istri-istri, maka yang berdiri sebagai istri harus saling percaya dalam hal keuangan pun harus saling percaya. Kemanapun dia pergi harus saling percaya bahwa dia tetap adalah milikmu untuk selamanya. Amin. Nggak akan ada yang mau lagi sama dia. Percayalah. Cuma dirimu, cuma kita yang mau sama pasangan kita. Cuma kita yang bisa menerima dia apa adanya. Yang di luar sana belum tentu mau terima dia, betul? Nah, bapak-bapak, sama suami-suami juga demikian. Kalaupun istri pergi keluar, udah bebasan lah. Jangan dikekang lah. Biarlah, mau dia sekali-kali kasih lah ke orang lain. Mau mana-mana sama kami. Biarlah, mau kongko-kongko sekali-sekali boleh lah, ya kan? Cuma juga ibu-ibu harus kuasai dirinya. Jangan sampai kebablasan. Ya, saling percaya. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu. Menjaga keintiman hubungan suami istri dan menjaga keintiman hubungan dengan anak. Keintiman hubungan dalam keluarga itu perlu dijaga. Harus dijaga. Antara suami dan istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan yang intim ini? Satu-satunya cara adalah dengan komunikasi. Ini kuncinya. Segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan, harus dibicarakan, harus disampaikan, harus diomongkan. Nggak ada yang bisa mengerti isi otak kita. Betul ya? Siapa yang tahu isi hati Ibu Esther sekarang?
sate ya, kan? Oh iya, sate. Giliran gantian, Pak pulang kerja bawa bubur ayam ya, iya. Tapi sama kalau ini nggak ngomong, tiba-tiba bapaknya pulang kan, Bapak bawa apa? Nggak bawa apa Pak? Nggak ada. Ini kok, ya, mana tahu Bapak yang mau dibawakan apa? Nanti dibawakan martabak tak lagi gitu, kalau seleranya kan gitu. Martabak pulang bawa martabak, bawa pangungnya sate, nggak ngomong. Jadi segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan. Komunikasi, bukan komunikata. Ya. Komunikasi harus dikomunikasikan, harus diomongkan. Pak Tina harus banyak ngomong sama ibu. Supaya ibu tahu apa yang ada di hati Pak Tina. Supaya jangan menurut ini. Supaya jangan menebak-nebak nanti bapak ada nuain lagi orang istri kalau begini ya kan. Saya nggak pasti bahasa Batak, itu apa ya? Apa kira-kira ini isi hati suami ibu ya? Entahnya Ibu Tina sedang menunggu ya kan. Hari apa ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu. Jam berapa biasanya ini Pak Dewi pulang? Ya belum pulang dia berapa kira-kira sekolah dulu? Kalau kira-kira lama pulangnya suami itu dari tempat kerjanya dari luar, jangan langsung staycation. Komunikasi, tanya baik-baik. Kasihan. ID dia dong nuainnya. ID dia dong nuain. Kenapa sampai jam segini belum pulang? Gak biasanya aku pulang jam segini kasihan. Kan enak suami tadi belum jawab kan? Meskipun tadi sudah dimarah-marahin apa yang terjadi di jalan tuh, begitu baca kayaknya, wish damai kali katanya. Oh surga aku sudah menyapa. Pulang aku cepat-cepat ke rumah. Mana mungkin? Tak ada yang tak mungkin. Ya, jadi ini harus dibangun Bapak Ibu. Apapun ceritanya, mau untuk tidak saling menuntut, mau untuk bisa saling percaya, mau bisa saling apa tadi? Tidak saling membandingkan, itu semua ada dalam komunikasi. Ini sangat penting. Ya, jadi segala sesuatu harus dikomunikasikan. Di dalam keluarga itulah kita bisa menikmati keagungan karya Tuhan. Karena memang Dia yang menciptakan keluarga itu, dan Dia mau menjadikan keluarga itu sebenarnya dari awal, sejak awal rencananya adalah surga dan keluarga. Tetapi sering sekali kita yang mengacaukannya. Karena itu tetap bangun komunikasi kita satu dengan yang lain dalam rumah tangga, dan yang paling penting lagi adalah komunikasi kita dengan Allah kita yang menciptakan kita. Amin. Ada beberapa ayat firman Tuhan. Dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasar baik itu fisik, baik itu verbal maupun non verbal. Nah, biasanya yang paling menyakitkan itu adalah yang verbal. Karena itu tersimpan terus dalam hati, akhirnya menyimpan, jadi luka. Nah, komunikasi. Kalaupun ada yang tersimpan dalam hati, ada luka dalam hati ibu-ibu dan bapak-bapak, komunikasikan. Aku tadi kecewa sama begini, harus dikomunikasikan. Semua harus dikomunikasikan. Nah, kira-kira inilah yang saya bisa sampaikan. Beberapa hal yang harus dibangun untuk tetap menjadikan surga, menghadirkan surga, menjadikan surga di dalam keluarga kita. Apa tadi? Saling menerima, tidak saling menuntut, tidak saling membandingkan, saling percaya, menjaga keintiman hubungan antara suami istri dan anak-anak anggota keluarga, kemudian komunikasi. Nah, kiranya apa yang kita dengar dalam sesi ini yang saya sampaikan ini itu bisa menjadi bekal untuk kita. Kalau selama ini masih ada yang kira-kira kurang di dalamnya, atau kita sedang dibentuk di dalamnya itu, mari kita terus berjuang sampai benar-benar surga itu nyata, surga itu dirasakan oleh anggota keluarga kita. Keluarga itu tentang kita, bukan mereka. Rumah tangga itu tentang suami, istri, dan anak-anak, bukan mereka. Bukan keluarga
besar, bukan. Semua ada di dalam. Keputusan segala sesuatu itu ada di dalam keluarga. Untuk itu selanjutnya saya kembalikan saya serahkan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan hal-hal yang lain lagi yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kita boleh menjadikan keluarga kita surga di dalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya dulu. Baik, terima kasih Bu Gembala. Saya sengaja tadi berdiri di belakang dan saya lihat ada pasangan yang meninggal pundak istrinya. Ya kan? Saya di belakang, saya lihat di belakang ada bisik-bisik, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik sedikit dengan pasangannya. Tapi ada yang saya lihat berjauhan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena jalan. Ya, saya lihat ada yang berjauhan satu dengan yang lain. Saya nggak tahu apa dari rumah tadi ada masalah kan? Atau kenapa gitu. Nah, gitu ya. Nah, saya mau sambung dari apa yang tadi Bu Gembala bilang, surga itu adalah kita. Nah, saya mau mulai dari sini. Surga itu tentang siapa? Surga itu kita. Selalu kita berkata surga itu orang lain. Kalau dia baik sama aku baik sama dia. Kalau dia menghormati aku menghormati dia. Jadi selalu sesuatu, segala sesuatu kita selalu berpatokan kepada orang lain. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu mulai dari surga itu bicara orang lain. Surga itu bicara tentang kita. Coba pikirkan hal ini. Saya sudah dari surga tidak di dalam rumah tangga saya. Ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak. Saya sudah dari surga tidak dalam rumah tangga. Gak usah singgung dia, gak usah korek-korek dia, tetapi coba renungkan. Saya sudah jadi surga tidak dalam rumah tangga saya. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Karena surga tidak bicara dengan siapapun. Selama ini kita selalu berkata surga itu kalau dia baik, kalau semuanya baik, oke aku baik. Tapi surga itu bicara tentang kita. Berarti segala sesuatu itu mulainya dari kita. Tidak bicara mulainya dari orang lain. Nah, coba ya Bapak Ibu yang sudah menikah, kemarin saya tanya Ibu Gea itu sudah mau mendekati 30-an tahun. Ada nggak surga di dalam rumah tangga? Ini bersifat berbeda. Saya akan mengupas ini, tema kita ini hanya dalam 3 poin. Tadi Ibu Gembala sudah sampaikan semuanya. Poin pertama, kita tidak baca ayat 1 sampai ayat 6. Tapi poin pertama, surga ada di dalam keluarga. Pertama, untuk bapak-bapak dengan baik, bisa merawat istri. Agar terjadi surga dalam rumah tangga, untuk bapak-bapak harus bisa merawat istri. Nah, pertanyaan saya untuk bapak-bapak, apa yang bapak-bapak lakukan untuk merawat istri? Ini yang dijawab bapak-bapak, gak usah ibu-ibu. Perawatan apa ini maksudnya? Semua ini keluarga itu kan luas. Keluarga itu kan luas kan? Semua. Bapak-bapak, apa yang bapak-bapak sudah rawat terhadap istri? Ayo, bapak-bapak, boleh kasih jawab. Tadi ini, ya, boleh kasih mic satu ya? Boleh. Hah? Enggak, jawab. Oke. Pertanyaannya apa? Iya sih. Ya bapak, memang disengaja dibuat demikian. Poin pertama, untuk menghadirkan surga dalam rumah tangga adalah bapak-bapak harus bisa rawat istri. Apa yang bapak sudah lakukan di dalam rumah tangga kepada istri? Spesifiknya merawat istri. Oh, you pengen jawab? Curiga saya ini. Oh, you pengen jawab? Curiga saya tanya tadi ini. Aku soalnya kalau dari saya pribadi sebagai suami ibu yang sudah saya ini, saya
istilahnya nggak biarkan dia sendiri ngerjain, kami ada kerjasama dalam keluarga. Oke, terutama lagi. Nanti Bantu, nah, bantu. Ada ya kesalahan. seperti membesarkan anak, membersihkan rumah, segala macam. Oke. Cuci pakaian tidak. Tidak perlu diubah. Oke. Makasih ya Pak Haji. Sama-sama. Oke. Ini jawaban bapak-bapak yang sudah dilakukan merawat istri. Pak Hulu, gimana Pak Hulu? Kasih mic-nya dulu. Ini ketawa itu desa kok beda ya? Ya. Ibu, mana suaminya Bu? Di belakang. Ya, terima kasih. Kalau dari keluarga saya kan sudah berkeluarga kurang lebih 9 tahun. Berapa Pak? Berapa tahun Pak? 27 tahun. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. 27 tahun. Nah, Kebetulan sampai sekarang kami masih setia untuk bersama. wih. Ya, salah satu memang cara saya sebagai suami untuk bisa Berapa? aku bisa saya merawat. Ya, salah satunya adalah yang kami metode saya adalah ada komunikasi antara saya dan istri apapun itu. Walaupun nanti kadang-kadang memang komunikasi seringkali membawa ujung-ujungnya gaduh. Kalau kita komunikasi saling mempertahankan diri, tapi ya sebagai suami kalau memang dia nggak bisa dipertahankan ya udah biarlah sama yang saya sayang. Ini pasal gitu ya. Saya sebagai suami saya harus mengalah Oh, malah. supaya jangan ada nanti seperti lanjut Oh. pasti muncul dia panjang. Butuhnya panjang. Oke. Jadi itulah salah satu dari saya juga cara merawat saya juga di dalam rumah tangga ya. Saya juga sebagai kepala rumah tangga ya harus siap apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi kewajiban saya di dalam keluarga. Saya juga harus melaksanakan itu. Jadi itu juga salah satu yang menguatkan istri saya sehingga anak-anak saya juga ya, puji Tuhan sampai sekarang bisa sekolah. Sehingga melalui dari situ apa adanya berkat Tuhan, kami syukuri apa menjadi berkat Tuhan, ya itulah yang kami selalu syukuri. Oke, tepusan dulu. Oke. Saya mau dengar 1, 2 nama lagi. Pak Sergio. Mana Pak Sergio? Ah. Kenapa Bapak jadi terpisah? Kan ada masalah. Oh, ya silakan Pak Gio. Pak Gio pertanyaannya sama Pak. Hah? Untuk mengharapkan surga dalam rumah tangga, suami harus merawat istri. Nah, apa yang Bapak sudah lakukan? Merawat istri. Baik, terima kasih Pak. Sampai saat ini mungkin saya belum menjadi suami yang sempurna. Ya, artinya saya belum menyenangkan lah begitu Pak. Tapi saya lagi belajar bagaimana menghargai istri dan mengetahui bahwa pekerjaan istri itu lebih berat daripada pekerjaan suami. Itu yang saya mempelajari bahwa ternyata pekerjaan istri itu luar biasa beratnya. Dan saat ini saya lagi mencoba membantu segala pekerjaan-pekerjaannya. Kebetulan sudah tidak bekerja lagi. Jadi pekerjaan apapun akan saya lakukan, yang penting dia senang. Bahkan kalau nego selalu pun dia
Pak, saya nyanyikan Pak. Oh gitu. Nah, bantu menyenangkan Pak. Oh ya. Ya. Nah, boleh setengah lagu. Setengah lagu Pak. Setengah lagu. Dia marah Pak kalau dia orang rame-rame dia nggak suka Pak karena ini lagu favoritnya Pak. Oh gitu. Ya. Cuplikan. Dia nggak boleh kata ini dan nggak boleh diterapkan. Oh boleh. Boleh. Cuplikan sedikit. Cuplikan. Cuplikan. Saya tenang nih Pak. Itu tenang itu. Oh ditendang. Iya Pak, maksudnya jangan Pak, jangan Pak itu Pak. Ya. Pokoknya saya tetap menyanyikan lagu buat dia apa lagu kesukaan saya udah tahu Pak. Oh gitu. Ya. Kalau Pak Toga datang kali lagu kesayangan itu. Oh gitu. Oh kemana? Jadi memang itu lagu sangat rahasia dan tidak boleh orang lain tahu. Hanya yang tahu ibu saja. Iya, itulah setiap malam dia kalau pingin dihibur nyanyikan lagu sebuah lagu tidak. Ada lagu kesayangannya Pak. Tidak. Jadi sekali lagi tawaran terakhir Pak. Memang Bapak tidak mau bocorkan. Tawaran terakhir. Jadi Bapak tidak mau itu bocorkan. pesan ini, aku kan nama tetap memberikan pesannya Pak. Oh gitu ya. Jangan nyanyikan di depan orang banyak. Ya. Oh gitu. Oke. Kita hargai. Tepuk tangan dulu. Kita hargai. Terima kasih Pak. Satu lagi. Saya mau dengar siapa ya? Siapa? Hah? Pak Cinta. Hah? Pak Cinta. Ayo kasih dulu. Pak Cinta. Keluarga muda Pak. Hah? Keluarga baru. Keluarga baru Iya, ya? Pak Cinta. Oke. Kasih dulu baik. Oke. Ulangi pertanyaan apa? Ulangi pertanyaannya. Untuk menghadirkan surga dalam rumah tangga, maka suami harus merawat istri. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk merawat istri yang ada di samping? Ini langsung dipegang bahunya loh. Nah. Sejauh ini karena masih baru ya, masih baru ya. Jadi perasaanku belum masih proses dari itu, proses perawatan. Misalnya bunga baru disiram dulu, kita mau. Oh, kita tangkap bahasanya proses perawatan. Oke ya, itu ya. Oke, proses perawatan. Tepuk tangan dulu. Ini belum setahun ya, belum setahun, belum ya. Ini sudah ini lagi panas-panasnya ya. Ya, belum setahun. Oke, dua lagi ya, dua lagi. Siapa? Pak Diri. Mana Pak Diri? Mana? Kau sembunyikan kepala Pak? Gak usah sembunyikan kepala. Ada. Oke. Apa perlu saya ulang pertanyaannya? Ulang. Wis, Ibu Diri yang jawab ini. Saya sembunyi dulu ya Pak. Gak usah itu. Itu lihat saja. Woi, tiba langsung abadiku itu ya. Oke. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk merawat Ibu Diri yang di samping? Soalnya ini kalau jawabannya berbeda apa ya? Selamat minum. Untuk menghadirkan surga di dalam rumah tangga, suami harus merawat istri. Itu poin. Sebenarnya itu pertanyaan yang tepat sebenarnya. Karena kebaikan itu kan sudah sudah relatif ya. Artinya menurut kita baik, menurut ibu belum tentu baik. Nah, jadi kadang-kadang kita lakukan yang terbaik belum tentu baik katanya. Nah, jadi Ini bahasa diplomatis ini. Nggak
langsung jawab pilih poin. Jadi itu Pak sebenarnya. Jadi tapi itu pun saya pun tetap masih berusaha untuk memberikan yang terbaik keluarga ya. Jadi salah satu cara saya adalah saya itu sebenarnya kalau ada masalah seperti teman-teman berkata ya, kalau jangan sampai amarahmu belum reda sebelum matahari terbenam. Jadi intinya itu saya berpegang itu sebenarnya. Jadi kalau ada masalah sebenarnya saya nggak tenang kalau itu belum selesai. Jadi terbalik, justru ibu ini yang Ibu siapa? Ibu ini. Oh iya, Ibu ini. Soalnya kan bilang ibu ini kan. Jadi justru terbalik. Jadi kalau saya ada masalah, maunya langsung cepat diselesaikan gitu. Terbalik kalau enggak, dihidupkan apa masalah itu. Jadi saya sendiri emosi jadi gimana caranya ini menyelesaikan ya? Dia nggak ada kerjasama gitu. Saya mau selesai, dia nggak mau selesai. Oke. Jadi ya cara saya sebenarnya walaupun begitu ya saya mau tidurnya dibawa tidur ya saya nggak mau harus saya bangun selesaikan itu masalah supaya besok pagi keluar kopi Pak. Oh. Jadi Keluar kopi, oke. jadi itu cara saya salah satu cara saya untuk menyenangkan. Kalau yang lain memang saya belum mampu Pak dari segi semuanya lah saya belum mampu dia sudah untuk saya belum sepenuhnya ya hanya itu bisa saya yang saya berikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini kalau saya tanya semua bapak kita sampai jam 10 malam. Kita tidak siap. Nah, sekali lagi untuk bapak-bapak semua. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak-bapak ayat 2, bapak-bapak akan menemukan begini. Istrimu akan seperti apa? Istrimu seperti apa? Pohon anggur yang subur. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Kalau bapak-bapak bisa merawat istri dengan baik. Nah, cara merawatnya itu bermacam-macam. Tadi Bu Gembala kasih beberapa tips. Komunikasi, jangan membandingkan, jangan menuntut, dan yang lain-lain. Nah, tipsnya ini itu sebenarnya secara tidak langsung itu adalah cara merawat akan pasangan kita. Jadi untuk terjadinya surga dalam rumah tangga, maka bapak-bapak kan tinggal melakukan tipsnya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Jangan tuntut, saling percaya, jangan saling membandingkan. Pasti terjadi surga dalam. Karena kenapa harus dipakai kata merawat? Karena suami adalah imam, suami adalah kepala. Rumah tangga itu arahnya baik, semuanya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya salah, maka rumah tangganya salah. Maka semua keputusan terpenting di dalam rumah tangga itu adalah suami. Maka ibu-ibu juga harus mengerti apa keputusan daripada suami. Ini penting. Merawat istri. Istri akan menjadi pohon anggur yang subur. Ini saya ngomong ini kelompok di sana apa ini? Tolong masuk. Kita ngomong ini firman Tuhan ini bukan ngomong itu. Masuk. Saya serius ini. Jadi gak usah konsumsi dulu. Ini serius. Karena ini nafas keluarga kita. Nanti kita usul-usul makanan. Sampai tapi serius. Karena hancurnya rumah tangga, hancurnya anak-anak kita ini karena suami-suami yang tidak bisa merawat istrinya. Di saat yang sama, ibu-ibu tidak menghormati suami. Untuk menghadirkan surga dalam rumah tangga, suami harus merawat istri. Saya tidak tahu, ada yang sudah menikah 30 tahun, ada yang mungkin belum 1 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 15
ada yang 19 tahun, ada yang 26 tahun. Pertanyaannya, perawatan apa yang kau sudah beri kepada pasangan? Kau gak rawat apa-apa, tapi tuntutanmu banyak. Kau gak kasih apa-apa, tapi tuntutanmu banyak sekali kepada pasangan. Kau harus mengerti aku capek, aku ini dan seterusnya. Tapi kau tak pernah buat apa-apa. Itu sebab istrimu melawan kau. Itu sebabnya anak-anak melawan. Karena sebagai suami hilang tanggung jawab. Tidak mau berawal, tidak mau berusaha. Banyak suami lepas tangan, biarkan istri berbuat sendirian. Ada pasangan. Hei bapak-bapak, dengar baik. Engkaulah pemimpinnya. Engkau yang harus berawal. Semua keputusan ada di tanganmu, bapak-bapak. Ini engkau tidak buat apa-apa, belum lakukan maksimal, tapi tuntutanmu sudah banyak. Tadi ibu bebas ibu sendiri. Kenapa kau berhak menuntut anak-anakmu untuk memberi sesuatu kepada sedangkan kau tidak buat apa-apa? Bapak-bapak itu adalah pemegang kendali. Arah rumah tanggamu, arah keluargamu kemana? 5 tahun lagi ke depan, rumah tanggamu seperti apa? Anak-anakmu seperti apa? Jangan biarkan dunia merampas mereka. Jangan biarkan keputusan itu diambil oleh dunia. Tapi bapak-bapak yang kau punya peran yang sangat ketat. Kau minta supaya anakmu melayani, tapi kau malas ibadah. Kau mau supaya anakmu rajin doa, engkau sendiri malas berdoa. Bapak-bapak tidak baik. Engkau minta supaya anakmu jangan berbohong, kau bukan bohong. Gimana terjadi surga dalam rumah? Saya ngomongin ini, saya tidak ngomongin diri saya sendiri juga. Karena kita sama sebagai bapak-bapak, kita sama sebagai pemimpin dalam rumah. Tuhan yang ciptakan Adam, kemudian ada Hawa, damai semuanya. Tadi gembala sudah singgung. Ketika menghadirkan pihak lain di dalam rumah tangga, ketika Adam lagi yang bukan lagi memimpin, biarkan Hawa tergoda, hancurlah keluarga itu. Dengar baik, engkau bukan kebetulan jadi bapak-bapak. Maka ketika kau mengambil keputusan untuk berumah tangga, jalankan fungsi itu. Pernyataan keras untuk bapak. Saya kali tidak perlu. Saya senang kompak selama dari pagi. Apa kata tadi ya Pak? Ada 2 istilah yang sangat tinggi dari pagi. Hari ini atau semua pikiran tak jadi kita apa-apa. Lupa gak ada yang sama saya? Bukan orang sakit seperti dokter. Betul, satu lagi. Kalau saya sampai dapat dirikan, bapak-bapak sehat. Bapak sedang sehat, harus sedang sakit. Kalau kau merasa sehat, maka Tuhan gak ada. Kau merasa mampu di rumahmu sendiri. Kalau kau merasa sehat,
bangsa gua, negara gua. Itu satu siklus yang tidak bisa saling terpisah. Kita mengharapkan anak-anak kita bertumbuh dengan baik, tapi sebagai suami, perawatan kita kasih kepada orang lain untuk lakukan. Hal-hal rohani biarkan guru sekolah minggunya yang urus, biarkan gembala yang urus. Banyak yang kedua, anak-anak kita bimbelkan matematika, anak kita bimbelkan les Mandarin. Kenapa hal-hal rohani kau tak bimbelkan? Kau tak serius? Itu sebabnya dia sangat pintar, pandai berjalan. Itu kelemahan siapa? Bapak. Kalau tak merawat anak yang baik, maka beban itu sekarang ada di pundak bapak. Anak-anak muda kau belum nikah, tapi dia akan lagi besar itu. Surga di tengah keluarga. Tonggak utama ada di tangan bapak-bapak suami. Jangan merasa pekerjaanku cuma begini. Ini bukan masalah pekerjaanku jadi apa, tapi tugas jalankan dengan. Ini poin yang pertama. Suami harus merawat. Merawat istri bukan masalah badannya tambah besar, bukan masalah tambah glowing. Harga perawatannya $1 juta, listriknya belinya di Prancis. Hah? Banyak bapak-bapak yang salah, merawat istrinya hanya memberi uang. Merawat istri bukan melancarkan dia dengan uang. Bapak-bapak perlu bertobat, termasuk saya. Perawatan apa yang engkau beri kepada pasangan? Ya Pak, dalam bulan saya sudah kasih gaji, sudah selesai. Banyak bapak-bapak merasa dengan kasihnya memberi gaji sudah selesai perawatannya. Kasih uang harus berharap kau habis. Bapak-bapak merasa begitu. Anak-anak itu tanggung jawab mama. Urusan aku tanggung jawab mama. Soal anak itu urusan mama. Tugas bukan mencari nafkah, selesai. Bertobat. Bagaimana kau tahu anakmu? Bagaimana kau tahu perkembanganmu? Bagaimana kau tahu studinya? Bagaimana kau tahu masa depannya? Apa cita-citanya? Apa yang jadi tujuannya? Dan tujuannya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak harus berawat. Ibu-ibu yang kedua, ibu-ibu tidak kasar dengan suami. Halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, kasar nggak sama suami? Jujur, jujur, jujur. Ibu-ibu kasar nggak sama suami? Hah? Jujur. Hah? Jujur. Saya bertanya bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu kasar nggak sama bapak-bapak? Luar biasa. Hah? Apa? Luar biasa. Ada sekali lagi? Pensil apa? Biasa di luar. Oh, begitu lembut. Ya, ini pensil yang saya tadi malam liriknya kayak pensil gini. Oh, dia jadi liriknya gini ya. Oh, gitu ya. Jangan kasar dengan suami. Halo ibu-ibu,
Engkau terbuat dari tulang rusuknya. Kalau nggak ada bapak-bapak, nggak ada ibu. Dengar baik. Karena itu jangan merasa sok jago, sok hebat, sok mampu. Dengar baik. Ibu-ibu diangkat dari tulang rusuknya siapa? Laki-laki. Dari bapak-bapak dibangunkan wanita. Wanita ganas. Sekali lagi, ganas. Hah? Ganas sekali kan? Ada kali. Suami baru buka mulut belum ngomong, dia sudah satu kalimat. Saya teriak. Oh, ada suaminya, pacarnya ada. Bisa ngomong dengan orang lain lembutnya luar biasa. Tapi ngomong sama suaminya emosian. Pas. Sekarang giliran ibu-ibu. Ngomong dengan orang lain lembutnya luar biasa. Tapi ngomong sama suaminya macam simpan dendam 7 tahun. Kapan ibu-ibu ngomong lembut kepada suami? Hah? Kompak langsung. Ketika banyak duit. Hah? Jadi ada uang, abang saya, suami saya. Kalau nggak ada uang, abang nelayan. Sepadan. Nggak ada uang, Anda siapa? Oh. Selain donatur dilarang, jelas. Ya. Selain donatur dilarang, tor monitor kedua. Siapa yang kedua dalam rumah tangga? Siapa yang kedua dalam rumah tangga? Bertobatlah. Ini nggak betul-betul lagu itu sesuai, ya. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadi ketua itu kan suami, pemimpin kan suami. Memang itulah paham dunia. Jangan selalu duniawi kali. Memang kita tinggal di dunia, kita tidak tinggal memang di surga. Tetapi kita memang tinggal di dunia. Cara hidup kita tidak boleh ikut dunia. Ibu-ibu belajar lalu terhadap suami. Amin, ibu-ibu. Ibu dia ketawa. Ibu dia lembut sama bapak. Lembut kali ya. Saking lembutnya bapak nggak datang ya. Makasih informasinya. Jangan kasar. Banyak bapak-bapak tadi udah bahas sih. Banyak bapak-bapak ini sifat. Itu sama seperti yang katakan Pak Dir. Daripada ribut, Pak Dir sudah sampaikan saya, Pak Desa. Daripada ribut, tahankan. Jalan bawa sepeda motor, bawa mobil sambil belakang. Terus kira. Karena memang bapak-bapak jarang cerita. Gak suka bercerita pada umumnya bapak-bapak. Pendam sambil melamun. Gimana dia cerita? Kalau dia membuka mulutnya sudah diserang duluan.
sebabnya banyak bapak-bapak yang senang bikin kopi. Karena pelayanan orang di warung kopi lebih ramah. Akan diminum, senyum lagi. Sia-sia kira-kira. Suami minta kopi, yang dikasih apa? Teh putih. Nah, lebih ramah yang di luar daripada yang di dalam. Coba bapak pikirkan, atau ibu coba pikirkan, berapa lama suami dikasih itu? Itu sebabnya ibu-ibu jangan heran kalau ngomong sama suami 2 menit batasnya. Karena setelah itu ngomongnya udah kasar. Gak panjang pembicaraan. Karena suami tadi baru tarik nafas, ya, udah diserang. Bapak-bapak lebih senang dulu di kopi ngomong berjam-jam tahan. Kenapa? Karena tidak didapatkan di rumah. Istrinya cerewetnya yang takut. Kita bangsa katakan istri yang cerewet itu seperti tetesan air. Tidak ada berhentinya. Siapapun gak tahan. Maka jangan kasar terhadap suami. Ini yang kedua. Yang terakhir, untuk anak-anak. Dengarkan baik-baik itu anak-anak. Surga dalam rumah tangga anak-anak itu cuma satu. Hormat terhadap orang tua. Anak-anak, ada anak di sini? Coba angkat tangannya. Anak-anak, yang pemuda pun bukan anak-anak. Anak harus hormat terhadap orang tua. Ayo, sejauh mana kau menghormati orang tua? Tadi udah balas ini. Tanya anak-anak menuntut orang tua. Berdoa. Dia nuntut mama papanya. Apa yang dipakai kawannya harus sama dengan dia. Ya. Temannya handphonenya iPhone dipaksa bapak mamanya untuk beli iPhone. Siapa? Siapa? Oh, gak ada. Gak ada. Oh. Apa perlu kasih sekarang? Oh. Nggak ngakui lagi mama papa. Saya minta mama siapa yang papa saya. Nyesal aku lahir di tengah-tengah rumah ini. Hei anak-anak, engkau tak turun dari langit. Dengan baik. Jangan kau paling banyak dengarkan apa kata kawanmu daripada mama papa. Kalau temannya yang ngomong dia senang, dia ikuti, tapi papa mamanya semuanya ditolak. Hei anak-anak, dengar baik. Excel tegar cinta. Yang merawat yang kau sampai sekarang besar ini mama papa. Hormatlah. Tina, hormatlah. Ciok, hormat. Dede, mana? Mana kabar mana? Mana? Hormat sama orang tua. Rahel, hormat itu bukan maksudnya begini ya. Kita ingin hormat yang siap-siap, enggak, bukan.
Dengarin apa kata orang tuanya. Ini anaknya yang sekarang kalau berasa orang dia lebih pintar. Handphone dia merasa lebih tahu. Dunia dia merasa lebih tahu. Orang tua zaman dulu tahu apa? Dari kalau orang tua nasihat dia bilang, mama tahu apa? Papa tahu apa? Jadi dia merasa orang tuanya tidak tahu apa-apa. Ini anak zaman sekarang. Astrid, ya, Andrea, Priscilla. Mama tahu apa? Papa tahu apa? Sok ngatur orang tua. Mana? Timo. Mana Timo? Oh, Sergio juga. Email. Ini main game atau lagi dengan aku? Email baik. Hormat sama mama papa. Betul Pak Sergio. Betul email hormat di rumah. Hormat katanya. Gimana dia dapat? Gimana dia? Benar jawaban email? Gak tahu. Beda rumah kan? Gak ada yang berani. Kenapa? Tegak, hormat sama mama. Jangan melawan. Bagaimana ada surga di dalam rumah tangga? Kalau yang ada adalah kasar, menuntut, membandingkan, ngomong gak nyambung. Di mana terjadi? Surga dalam rumah. Saya menuntut kesimpulan adalah surga itu akan ada dalam rumah tangga dan juga di gereja kita, pengasuh. Dengan baik, bisa baik. Komunitas. Diomongi. Disampaikan. Tetapi kalau sudah disampaikan, tidak semua yang kita omongin juga harus diikuti. Ada kesepakatan. Tetapi harus ngomong. Mungkin usulmu tidak diterima, jangan patah hati dan kecewa. Mungkin belum. Sampaikan apa yang menjadi keinginan kepada orang tua. Tapi kalau nggak dipenuhi, jangan kecewa. Pupuk komunikasi. Jangan lebih nyaman bicara dengan orang lain daripada orang yang paling dekat di dalam rumah. Surga dalam keluarga. Mari kita tundukkan kepala. Coba renungkan 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang umum untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu, apakah kita semua malam ini menghormati Tuhan?
Ibu-ibu masihkah mempercayai suami? Anak-anak, masihkah engkau mempercayai orang tua? Saya minta Bapak Ibu tundukkan kepala dan hidungmu. Saya tidak minta Bapak Ibu berbisik satu dengan yang lain, tapi di perenungan pribadi. Malam ini bukan waktu yang saling menyalahkan, tapi malam ini adalah waktunya untuk mengoreksi diri, menginterview. Mari berdoa dalam hatimu. Tidak harus doa sama seperti yang saya katakan. Tuhan Yesus, malam ini aku datang kepadamu. Engkau sangat mengasihi. Karena itu engkau lahir di dunia ini. Engkau mau hidupku diberikan. Engkau mau keluargaku diberikan. Engkau mau hidupku diperbaharui. Ampuni akan aku jika selama ini saya tidak merawat istri saya dengan baik. Ampuni aku jika selama ini aku berlaku kasar terhadap suami. Ampuni aku jika selama ini aku tidak menghormati orang tua. Surga itu adalah saya, bukan orang lain. Semuanya dibuat berbeda. Tuhan, lihat dan koreksi setiap kami. Di dalam keluarga kami memulai dan mengakhiri segala sesuatu. Di dalam rumah tangga kami memulai sebuah aktivitas kami. Dan tiba malam hari kami menutup sebuah aktivitas kami semua. Dimulai di dalam rumah tangga. Karena itu, baik kami sebagai bapak, baik kami sebagai ibu maupun kami sebagai anak-anak, tolong akan kami supaya kami melihat tugas kami, tanggung jawab kami, fungsi kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang tak terbatas kiranya menolong akan kami semua agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berkat keluarga ini keluarga Bapak Yosua dalam nama Yesus. Keluarga yang menghadirkan engkau dalam rumah tangga mereka. Surga terjadi. Rumah tangga. Keluarga Bapak Ibu di dalam Yesus. Surga betul-betul hadir dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Keluarga dalam nama Yesus. Surga itu nyata hadir di tengah-tengah keluarga. Keluarga Bapak Saragi dalam nama Yesus. Surga tengah-tengah mereka. Keluarga Simanjuntak dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka ada surga di dalam.
Desi. Dalam nama Yesus, surga itu miliknya. Berkati rumah tangga dan putra dalam nama Yesus. Untuk anak-anak muda ini, ada Yuven, Febri, Lewi, ada juga makhluk. Surga ada di tengah-tengah hidup. Pekerjaan biarlah surga itu ada di dalam hidup. Untuk keluarga Bapak Tina, dalam nama Yesus, surga nyata. Surga nyata di tengah-tengah keluarga. Keluarga Bapak Joya, dalam nama Yesus, hadirlah surga itu. Untuk keluarga Bapak Ibu Ridel, surganya dalam nama Yesus. Surga tidak bicara orang lain, tapi bicara pribadi di pribadi, menghadirkan surga dalam nama Yesus. Untuk keluarga Bapak Ibu Excel, ada Om Excel juga hadir. Surga nyata, dinikmati, dilihat oleh keluarga kami. Untuk keluarga Bapak Silawan, dalam nama Yesus, surga itu nyata bagi mereka. Dalam nama Yesus, mulai dari pribadi mereka satu demi satu. Dalam nama Yesus, keluarga Pak Setio, surga nyata, surga hadir. Keluarga yang terus Allah. Untuk keluarga Bapak Hulu, surga hadir. Surga nyata, terjadi surga di tengah-tengah mereka. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan melindungi. Dalam nama Yesus. Untuk keluarga Bapak Lase, dalam nama Yesus, surga itu nyata hadir di tengah-tengah keluarga hamba. Malam ini sampai selalu. Untuk keluarga Bapak Ibu ini, surga hadir, surga nyata. Rumah tangga mereka ada Tuhan, dinikmati oleh Yesus. Dalam nama Yesus. Opung Gea, Ibu Gea, Pak Gea, dalam nama Yesus, surga nyata di tengah-tengah. Untuk keluarga Bapak Ibu Lara, ada Opung Lara juga, dalam nama Yesus, surga itu menjadi nyata di tengah-tengah keluarga. Diberkati, diberkati, terus diberkati. Untuk keluarga Opung C, surga hadir, surga nyata, surga di tengah-tengah keluarga. Pribadi-pribadi yang mencari Tuhan, pribadi-pribadi yang berserah dari Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak setia. Firman-Mu ini akan berhenti di perdengaran, tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja atas setiap kami. Malam ini kami akan pulang. Malam ini kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami. Kami akan kembali ke gereja kami. Dan kami benar-benar menyatakan surga itu di dalam kehidupan kami. Baik rumah tangga, baik gereja, baik di tempat pekerjaan kami, bahkan pribadi kami masing-masing. Biarlah anak-anak kami dapat melihat berkat
Itu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak. Silakan anak-anak masuk ke depan. Kita akan mendengarkan anak-anak kita menyampaikan satu pujian yang indah untuk kita semua. Bapak-bapak semua, ibu-ibu semua tetap duduklah dengan pasangannya. Karena ada sesuatu yang anak-anak ingin persembahkan kepada Bapak, Ibu semua. Mungkin mereka lama tidak pernah bernyanyi untuk kita, tapi malam ini anak-anak kita mereka ingin menyanyikan satu pujian untuk kita semua, untuk bapak-bapak, untuk saya, untuk kita semua. Jangan lihat baik buruk suara, tapi lihatlah keseriusan dia. Lihatlah bagaimana dia mau mempersembahkan pujian. Bersama hati Bapak Ibu mendengarkannya, karena momen ini yang saya tunggu. Saya menantikan anak-anak bernyanyi untuk saya. Karena itu duduklah dekat pasangannya, rangkullah pasangannya, duduk di sekatan radio dekat Pak. Nah, Pak Joya dikatain ibu, kan jauh-jauhan. Ayo, sini. Nah, bisa di samping. Ayo, silakan. Pak Ecen bisa datang dekat sini. Di sini, pakai kursi. Pak Gina dan oke. Pak Lara yang dekat dipisahkan dulu. Ayo, Pak Lara. Minta maaf kopunya. Nah, Pak Lara tidak dekatnya.
peluk orang tuanya. Masih peluk anaknya. Saya mau berdoa sekali lagi untuk Bapak Ibu. Kecilkan aja suaranya. Kecilkan saja, tetap nyanyi lagu itu kecil saja. Bapak Ibu silakan peluk anaknya. Saya mau berdoa sekali lagi untuk Bapak Ibu. Ini adalah waktu kita. Andrian, dekat. Tina mana? Peluklah anaknya. Ini adalah momen kita. Betty, mana bapaknya? Jawab. Peluk. Ayo. Peluk bapaknya. Jawab. Bismillah. Peluklah pasangan. Peluklah anak-anaknya. Bagi yang belum punya anak, inilah pasangan. Bagaimana kau berangkat? Kau sudah ingat orang tua, tapi percayalah, kita sama-sama. Saya ada di sini. Bapak Ibu, coba dengarkan kata-kata daripada pujian ini sambil peluk anak. Dengarkan setiap syair, setiap lirik dari pujian ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap keluarga. Sekiranya sebagai orang tua kami melukai hati anak-anak kami. Sekiranya sebagai anak kami melukai hati orang tua kami. Malam ini hadirlah, pulihkanlah akan rumah tangga kami. Anak-anak tangkai bunga yang mungkin bagi Bapak Ibu tidak ada nilainya, tapi itulah tanda ucapan terima kasih baik kepada Engkau.
itu tanda cinta dan ketulusan mereka kepada Bapa dan Ibu. Itulah yang bisa mereka berikan kepada Bapa. Betapa setia mendoakan anak-anak yang Tuhan beri kepada. Tetaplah doakan mereka terus-menerus. Jangan berhenti mendoakan anak-anak yang telah Tuhan beri. Mungkin engkau telah banyak melukai hati anak. Sini, mari berdoa. Anak-anak, jika dengan orang tua, maka ini kesempatan kita berdoalah kepada Tuhan, karena mereka adalah wakil Tuhan di tengah-tengah kita. Bapa, berkatilah setiap keluarga malam ini. Bapa, berkatilah setiap anak-anak kami malam ini. Dan begitu surga betul-betul ada di dalam rumah tangga. Kami rindu surga itu nyata di dalam rumah tangga. Karena engkau lahir ke dunia di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan telah beri kepada kami. Ada yang bahkan sebentar lagi juga mungkin menikah dan meninggalkan kami. Tetapi ada di antara mereka yang masih balik. Masih balik. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Tuhan. Malam ini kami rindu, kami semua dan surga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini syukur kami, ini terima kasih kami. Terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia untuk memulihkan kami, untuk membuat keluarga kami, rumah tangga kami menjadi utuh. Kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa surga dan memancarkannya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang percaya bersama saya kita katakan amin.